Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut pagi ini dengan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih yang mengasihi kami, puji dan syukur bagimu karena sayangmu sajalah yang menyertai kami. Tetap setia sampai pada hari ini, kami selalu bergembira, berharap pertolonganmu, mengerti firmanmu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan firman Tuhan buat bagi kita sesuai dengan yang ditetapkan pada Almanak HKIP. Sabtu tanggal 5 November 2022 yang tertulis pada Injil Matius pasal 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam bahasa Batak, jako kamu ma'augaku marguru mahamu tuahu. Aina labok doau jalan aseret marroha asada potan hasonanga todimuna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, topik dari nats ini, belajar kepada Yesus untuk memikul kuk. Belajar kepada Yesus untuk memikul kuk. Renungan firman Tuhan hari ini kita diajak untuk belajar kepada Yesus untuk memikul kuk. Kuk Yesus merupakan hukum yang baru. Di Yohanes pasal 13 ayat 34 dikatakan di sana, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ialah hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yesus tidak berkehendak memberi ketenangan yang tidak berisi. Melainkan ia memanggil mereka itu supaya mereka itu melayani dan melakukan tugasnya. Itulah kuk Yesus, maka siapa yang menanggung kuk itu taat kepadanya dan bekerja di dalam kebunnya. Di dalam sekolah Yesus kita dapat belajar segala-galanya yang perlu untuk tugas kita di dunia ini, dan bagaimana kita dapat menurut teladan Kristus. Yesus itu lembut dan rendah hati. Kita orang Kristen harus belajar rendah hati dan lemah lembut. Janji mendapat ketenangan yang dijanjikan oleh Yesus kepada orang yang menanggung kuknya, itu ialah kelepasan yang sempurna pada akhir zaman. Tetapi sebagai anak-anak Allah, mereka itu dapat menjalani, akan mendapat ketenangan itu sekarang ini juga. Kuk Yesus senang rasanya, dan tanggungannya ringan. Adanya oleh karena ditanggung oleh Yesus sendiri yang menjadi juru selamat kita, dan yang menunjukkan kebajikan hanya kepada orang miliknya saja. Saudara-saudara yang terkasih, untuk direnungkan, Yesus mengatakan dengan sangat jelas kepada murid-muridnya bahwa kasih adalah iklan terpenting untuk iman. Dunia tidak terkesan dan apa yang kita pakai atau banyaknya pengetahuan kita.
Orang tidak peduli seberapa sering kita ke gereja, ataukah kita mendengarkan musik Kristen atau musik sekuler di radio. Ketika kita mengasihi saudara-saudara kita dengan sungguh-sungguh, tidak memikirkan diri sendiri, mau berkorban dan konsisten, maka orang yang bukan Kristen memperhatikan. Bagikanlah kebenaran ini dengan teman-teman Kristen, saudaraku hari ini, dan buatlah komitmen untuk mempraktikannya. Lalu apa? Perhatikanlah apa yang Yesus akan lakukan. Kiranya firman Tuhan bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami atau teman-teman Kristen untuk memiliki kasih untuk sesama yang dapat terlihat, biar kami tetap hidup dalam damai sejahtera. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada. Dengarlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.